Cara mengatasi bahaya duduk dengan senam peregangan senam duduk. Cara mengatasi bahaya duduk dengan senam peregangan senam duduk. Lebih dari setengah jam bangun rata-rata orang dihabiskan untuk duduk. Apakah itu sambil menonton TV, bekerja di depan komputer, membaca buku, bepergian atau melakukan aktivitas lain yang tak terhitung jumlahnya di mana seseorang duduk. Studi tahun 2015 yang diterbitkan dalam Annals of Internal Medicine melaporkan bahwa waktu duduk yang lama secara independen terkait dengan hasil kesehatan yang merusak terlepas dari aktivitas fisik. Berikut adalah beberapa cara mengatasi bahaya duduk dengan senam peregangan senam duduk. 1. 2 pose yoga, pose kucing, Marjaryasana, dan pose sapi, Bithilasana. 2 pose yoga, pose kucing, Marjaryasana, dan pose sapi, Bithilasana, bila dilakukan bersama-sama membantu meregangkan tubuh bagian belakang dan leher serta memberikan kelenturan pada tulang belakang. Ini juga membantu memperbaiki postur dan mencegah sakit punggung dan leher jika dilakukan secara teratur. Mulailah dengan tangan dan lutut di lantai. Lutut harus di bawah pinggul dan pergelangan tangan di bawah bahu Anda. Jaga agar punggung tetap rata, tarik napas dalam-dalam dan turunkan perut ke lantai, perlahan angkat kepala dan tulang ekor ke langit, tanpa memberi tekanan pada leher, untuk pose sapi yang sempurna. Selanjutnya, buang napas sambil kembali sedikit dan bulatkan tulang belakang Anda ke arah langit-langit, tarik pusar ke arah tulang belakang Anda. Selipkan dagu ke arah dada dan rilekskan otot leher untuk pose kucing yang sempurna. Lanjutkan melakukan urutan pose sapi ke pose kucing setidaknya selama 10 putaran. Ulangi sekali atau 2 kali sehari. Catatan, wanita hamil dan mereka yang memiliki masalah punggung sebaiknya tidak melakukan pose yoga ini. Lakukan 20 detik dengan 2 pengulangan, istirahat 10 detik. Gerakan mulai. Dua. Sering beristirahat diselingi berjalan di tempat. Sudah menjadi fakta umum bahwa duduk lama tidak baik untuk kesehatan jantung. Hal ini menyebabkan darah terkumpul di kaki dan mempengaruhi fungsi endotel arteri, atau kemampuan pembuluh darah untuk melebar dari peningkatan aliran darah. Cara mudah untuk mencegah kerusakan arteri akibat duduk sepanjang hari adalah dengan sering-sering berjalan kaki. Sering-seringlah istirahat diselingi berjalan di tempat untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh duduk terlalu lama. Sebuah studi tahun 2015 yang diterbitkan dalam Medicine Science in Sports Exercise melaporkan bahwa 3 jam duduk mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam kecepatan geser dan arteri femoralis superficial dan pelebaran yang dimediasi aliran, FMD. Namun, ketika istirahat aktivitas ringan diperkenalkan setiap jam selama duduk, terjadi penurunan PMK yang signifikan. Jalan kaki adalah olahraga yang baik bagi mereka yang menderita penyakit kardiovaskular dan metabolisme. Untuk setiap 1 jam duduk, istirahatlah selama 1 menit dengan berjalan kaki. Tiga. Duduk di bola stabilitas. Duduk di atas bola stabilitas, juga dikenal sebagai yoga atau bola olahraga, adalah sesuatu yang harus dicoba oleh orang-orang dari segala usia. Karena jenis bola ini tidak stabil, tubuh Anda perlu bekerja untuk menyeimbangkan diri di atasnya. Ini memaksa otot inti Anda untuk bekerja dan tubuh Anda secara otomatis mencoba menyelaraskan diri ke dalam postur yang tepat. Ini merupakan faktor penting dalam menangkal beberapa efek buruk dari duduk lama.
Bola stabilitas menyebabkan Anda sering mengubah posisi untuk menjaga keseimbangan. Ini membantu mengurangi sakit punggung. Anda dapat menggunakan bola jenis ini saat istirahat minum teh dari pekerjaan kantor, menonton TV, bermeditasi, atau melakukan latihan sederhana. Saat menggunakan bola stabilitas, duduk tegak dan jaga agar kaki tetap rata di lantai di depan Anda. Ini akan memberikan dukungan dan keseimbangan. Lakukan 20 detik dengan 2 pengulangan, istirahat 10 detik. Gerakan mulai. Empat. Latihan peregangan. Anda dapat melakukan latihan peregangan untuk membalikkan efek duduk. Peregangan membantu Anda mengatasi rasa sakit dan nyeri yang disebabkan oleh duduk lama. Ini juga meredakan ketegangan dan ketegangan leher dan bahu. Peregangan teratur dapat meningkatkan jangkauan gerak Anda, meningkatkan sirkulasi dan menenangkan pikiran Anda. Gantung ke depan dan peregangan samping berdiri adalah dua opsi terbaik untuk dicoba. Latihan peregangan sederhana ini dapat dengan mudah dilakukan dengan berdiri di mana saja, bahkan di dalam bilik. Berdiri tegak, jaga jarak kaki Anda sejauh pinggul dan lutut sedikit ditekuk. Jalin jari Anda di belakang punggung. Ambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan luruskan lengan untuk melebarkan dada. Buang napas dan tekuk pinggang Anda, jaga agar lengan Anda terentang di belakang punggung dan ke arah kepala Anda. Tetap dalam posisi ini selama beberapa detik, tarik napas dalam-dalam. Lakukan masing-masing gerakan selama 1 menit. Berdiri tegak, pertahankan kedua kaki Anda. Genggam tangan Anda bersama-sama dan jaga agar jari-jari tetap terjalin. Ambil napas dalam-dalam dan angkat tangan di atas kepala. Buang napas dan tekuk tubuh bagian atas ke kanan. Tahan posisi ini selama 30 detik. Perlahan kembali ke tengah dan tekuk ke sisi kiri Anda. Lima. Peregangan leher. Leher tegang adalah akibat umum dari duduk dan membungkuk di depan layar komputer untuk waktu yang lama. Untuk ketidaknyamanan leher karena menatap keyboard atau telepon, beberapa peregangan leher sederhana dapat memberikan sedikit kelegaan. Ini akan membantu melemaskan otot-otot yang tegang di sepanjang bagian belakang leher Anda, serta memperkuatnya. Ini sangat baik untuk seluruh tulang belakang Anda. Duduklah dengan nyaman di kursi Anda. Putar perlahan kepala Anda ke depan dengan dagu mengarah ke bawah. Kemudian, putar kepala Anda kembali ke posisi memanjang dengan mata menghadap ke langit-langit. Miringkan kepala dengan lembut ke kiri sehingga Anda menggerakkan telinga ke arah bahu, lalu gulingkan ke depan dan kemudian ke kanan. Selanjutnya, putar kepala ke kiri sambil menjaga bahu tetap lurus, kembali ke posisi awal lalu putar kepala ke sisi lain. Kembalikan kepala Anda ke posisi awal dan ulangi siklus beberapa kali lagi. Tahan setiap peregangan selama 15 hingga 20 detik setiap kali. Lakukan peregangan leher ini beberapa kali sehari. Lakukan 20 detik dengan 2 pengulangan, istirahat 10 detik. Gerakan mulai. Enam. Perbaiki postur duduk Anda.
Jika Anda harus duduk berjam-jam dalam pekerjaan Anda, hal terpenting yang perlu Anda lakukan adalah duduk dengan benar. Untuk sebagian besar, postur duduk yang benar akan mengurangi kerusakan pada sumsum tulang belakang dan persendian yang disebabkan oleh duduk lama. Sangat ideal untuk mempelajari postur duduk yang benar di usia muda, tetapi tidak ada kata terlambat untuk melakukan perbaikan, bahkan jika Anda telah duduk dalam posisi yang buruk secara teratur selama bertahun-tahun. Kuncinya adalah berlatih postur yang baik setiap saat. Jaga agar punggung dan leher bagian atas tetap lurus dengan nyaman. Jaga agar bahu Anda tetap rileks dan siku Anda ditekuk pada sudut 90 derajat. Bahu Anda tidak boleh ditinggikan, dibulatkan, atau ditarik ke belakang. Jaga agar kaki Anda rata di lantai, jari-jari kaki mengarah lurus ke depan. Jangan menyilangkan kaki Anda. Jaga agar dagu Anda tetap terangkat dan rahang Anda rileks. Jangan bersandar ke depan untuk melihat layar komputer atau laptop Anda, atau bahkan saat membaca atau menulis. Mata Anda harus bisa menatap objek tanpa harus memiringkan kepala. 7. Gunakan bantal penopang lumbar. Jika Anda memiliki kecenderungan untuk membungkuk saat duduk, ketahuilah bahwa hal itu dapat memberi tekanan pada daerah lumbar tulang belakang. Hal ini dapat menyebabkan nyeri punggung bawah dan masalah kesehatan lainnya. Untuk mencegah membungkuk, menggunakan bantal penyangga pinggang adalah pilihan yang sangat baik. Ini juga membantu menjaga kurva tulang belakang normal, yang harus ada saat duduk dengan benar. Sebagai bonus tambahan, bantal ini membantu meringankan sakit punggung. Sebuah studi tahun 2009 yang diterbitkan dalam Ergonomics melaporkan bahwa penggunaan penopang pneumatik saat duduk membantu mengurangi stres dan nyeri pada cakram di punggung. Bantal penyangga pinggang dapat digunakan saat duduk di kantor atau bahkan saat mengemudi selama berjam-jam. Bantal ini sudah tersedia di pasaran dan tersedia dalam beberapa bentuk. Anda dapat memilih salah satu yang cocok dengan tinggi dan jenis kursi Anda. 8. Gunakan meja berdiri. Sirkulasi darah yang buruk, penambahan berat badan dan sakit punggung karena duduk lama dapat dicegah sampai batas tertentu dengan menggunakan meja berdiri. Meja berdiri adalah meja yang dirancang khusus yang terletak tinggi dari lantai, sehingga Anda dapat berdiri di atasnya atau duduk di bangku tinggi untuk menggunakannya. Workstation yang dapat dipindahkan untuk mengakomodasi posisi duduk dan berdiri juga menjadi pilihan. Bekerja di meja berdiri membuat otot Anda aktif dan mengurangi tekanan pada leher, punggung, dan tulang belakang, yang biasa terjadi pada mereka yang duduk sambil bekerja. Sebuah studi tahun 2015 yang diterbitkan dalam Preventive Medicine melaporkan bahwa meja berdiri dan treadmill menunjukkan hasil positif untuk meningkatkan kesejahteraan fisiologis dan psikologis dengan sedikit dampak pada kinerja. Studi lebih lanjut masih diperlukan untuk mengevaluasi kegunaan meja ini. Sebelumnya, sebuah studi tahun 2013 yang diterbitkan dalam Applied Ergonomics juga melaporkan bahwa stasiun kerja duduk berdiri memiliki implikasi untuk mencegah ketidaknyamanan pada pekerja kantoran. Namun, perlu diingat bahwa berdiri harus dilakukan dalam jumlah sedang, seperti halnya duduk. Gunakan meja berdiri terus-menerus selama tidak lebih dari 1 jam dan jangan memakai sepatu hak tinggi. Untuk setiap jam berdiri, istirahatlah selama 10 menit. Yuk, kita ingatkan kembali urutan gerakan latihan. Peringatan: jangan berolahraga secara berlebihan. Jika Anda mengalami cedera, sisihkan waktu untuk beristirahat sampai otot pulih kembali sebelum berlatih lagi atau menyesuaikan program latihan. Berkonsultasilah dengan dokter atau pelatih atletik sebelum memulai program latihan yang baru. Sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya Anda subscribe dulu channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kami semangat memberikan informasi kepada Anda. Selanjutnya Anda akan mendapat video informasi terupdate dari channel kami. Tetap bersama kami. Demikian telah kita bahas tentang cara mengatasi bahaya duduk dengan senam peregangan senam duduk. Mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih.